Selamat malam Permisa, kembali lagi bersama saya Hanum Salsabila dalam program Jurnalisal News, edisi 10 November 2025, pertemuan ke-11. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan informasi mendalam mengenai kondisi jurnalisme, dinamika media, serta tantangan yang sedang dihadapi dunia pers dalam proses menjaga nilai-nilai demokrasi baik di Indonesia maupun di tingkat global. Permisa, dalam teori demokrasi modern, jurnalisme merupakan pilar keempat yang berperan sebagai pengawas kekuasaan. Media bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang kritik dan refleksi publik. Tanggung jawab utama pers adalah memastikan pemerintah, lembaga hukum, hingga sektor swasta tetap berjalan sesuai aturan dan tidak melakukan penyimpangan yang merugikan masyarakat. Tanpa pers yang bebas dan independen, publik dapat kehilangan informasi penting yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan. Namun Permisa, realitas jurnalisme hari ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kepemilikan media di Indonesia saat ini banyak berada di kelompok elit politik dan penguasa besar. Fenomena ini dikenal sebagai media conglomeration, yaitu kondisi ketika beberapa media besar dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan kekuasaan. Hal ini memunculkan kekhawatiran karena arah pemberitaan berpotensi disesuaikan dengan agenda pemilih, sehingga keberpihakan publik bisa tergeser menjadi kepentingan modal dan politik. Di tengah kompleksitas tersebut, tekanan juga datang dari sisi ekonomi industri media. Persaingan ketat di ruang digital membuat banyak media mengandalkan model bisnis berbasis iklan dan klik. Akibatnya, sebagian media mulai memprioritaskan jumlah kunjungan, viralitas, dan kecepatan publikasi dibandingkan menjaga akurasi, verifikasi, dan kedalaman data. Inilah yang kemudian memunculkan fenomena clickbait, judul provokatif tanpa kejelasan informasi, hingga konten yang cenderung sensasional demi menarik perhatian pembaca. Tidak hanya itu Permisa, perkembangan media sosial dan teknologi digital juga membawa tantangan baru. Saat ini, hampir setiap orang dapat menjadi pembuat konten tanpa memahami standar verifikasi, etika jurnalistik maupun kode etik penyajian berita. Kondisi tersebut melemahkan fungsi gatekeeping dan membuka ruang luas bagi penyebaran hoax dan opini pribadi yang dikemas seolah-olah sebagai fakta. Ketika informasi yang beredar tidak lagi terkontrol, masyarakat menjadi bingung membedakan mana fakta, opini, propaganda, hingga manipulasi persepsi publik. Di sisi lain, meski Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers telah mengatur kemerdekaan pers, namun perlindungan jurnalis di lapangan masih belum sepenuhnya kuat. Beberapa jurnalis yang melakukan liputan investigasi, terutama terkait isu korupsi, konflik agraria, kriminalitas, dan kejahatan politik, kerap menghadapi ancaman, intimidasi, hingga upaya kriminalisasi. Permisa, jurnalisme yang sehat bukan hanya bergantung pada media dan jurnalis, tetapi juga membutuhkan peran publik, pemerintah, dan lembaga pengawas profesional. Ada beberapa langkah penting yang perlu diperkuat. Pertama, media harus menjaga independensi redaksi dan menempatkan etika jurnalisme sebagai fondasi utama dalam setiap proses peliputan. Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap jurnalis. Dan yang ketiga, masyarakat perlu membangun literasi digital untuk memahami informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh konten viral yang belum tentu akurat. Pada akhirnya, masa depan kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh seberapa kuat dan seberapa sehat ekosistem jurnalisme sebuah negara. Media yang independen, yang terlindungi akan mampu menjalankan peran sebagai penjaga kebenaran dalam menjalankan tanggung jawab moralnya kepada masyarakat. Saya Hanum Salsabila, terima kasih telah menyaksikan. Tetap kritis, tetap cerdas, dan jadilah konsumen informasi yang bijak. Sampai bertemu di edisi berikutnya.